Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian tetap sehat selalu. Oke, ngomongin soal setup PC. Mulai dari desain yang minimalis atau terlebih terlihat futuristik, atau kalian yang kriterianya suka setup PC ala-ala gaming-gamingan. NYK Nemesis hadir untuk si kaum menang-mending yang ingin setup PC-nya terlihat bagus dengan harga yang affordable. Dan kali ini saya kembali untuk nge-review sebuah speaker dari NYK Nemesis. Tunggu nih. Nah, ini dia. Sebuah speaker soundbar dari NYK Nemesis. Oh ya, for information nih, channel Detach udah memiliki beberapa online store yang hasil produknya itu adalah hasil dari X-Review channel ini sendiri. Yang untuk kualitas pastinya cukup terjamin dan untuk harga nih akan kita jual di bawah harga aslinya. Oke lah, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget, teknologi pastinya. Udah? Kalau udah, yuk langsung aja. Dan perkenalkan, ini dia speaker soundbar X60 Quantum dari brand lokal NYK Nemesis yang kualitasnya nggak kopong dan nggak bikin kantong kosong. Oke, jadi kurang lebih untuk boxnya seperti ini. Kita lihat dulu untuk di bagian depannya sini. Di sini ada 3 buah selling pointnya seperti kita tahu. Yang pertama speaker yang berbentuk soundbar ini, jadi dia speakernya yang soundbar memanjang seperti ini. Dia selling pointnya udah stereo, jadi walaupun satu aja gini, dia kiri kanannya itu left or right-nya dia stereo soundbar. Kemudian untuk selling point yang kedua, di sini dia ber-RGB dengan 6 mode RGB illumination. Nah, nanti kita akan coba tes. Terus di sini untuk power outputnya, ini mungkin untuk power outputnya itu adalah RGB-nya ya, yang memakai atau membutuhkan 12 watt. Jadi kurang lebih untuk PSU yang normal ya, power supply normal ataupun laptop itu nggak terlalu memakan daya karena memakai daya di 12 watt aja. Kemudian di sini memuat gambar produknya. Ya, gambar produknya ada 2 opsi warna untuk X60 Quantum NYK Nemesis ini. Ada warna hitam dan ada warna putih. Dan kebetulan untuk opsi yang kali ini saya review yaitu berwarna putih. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di sini ada technical specification-nya. Ya, banyak ya. Nah, ada frekuensi range-nya mulai dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Untuk driver size-nya dia 20 x 50 meter. Dengan power output-nya di 12 watt dan untuk RMS power output-nya di 6 watt. Terus di sini ada beberapa kontrolnya juga, mulai dari knob-nya ini, terus ada power dan ada LED on off di bagian atasnya. Kemudian di sini untuk koneksinya dia ada 2 koneksi, mulai dari satu buah itu ada kabel AUX yang 3,5 meter jack dan ada USB kabel for power yang kalau nggak salah itu untuk RGB-nya nanti. Terus NYK Nemesis ini udah kompatibel dengan PC, laptop ataupun kalian ingin gunakan pada televisi. Langsung aja kita lihat di dalam box ini apa aja yang tersedia. Let's go. Yang pertama sekali kita dapetin user manualnya. User manualnya terlihat simple banget ya. Terlihat simple karena di bagian belakangnya juga nggak ada tulisan apa-apa lagi. Di bagian depannya sini ada cara penggunaannya. Dan di sini ada beberapa penjelasan dari mode RGB-nya. Ada 6 mode ya, dan yang ketujuh itu ada untuk mematikan RGB-nya kalau kalian nggak suka. Kemudian di sini ya pastinya ada unit soundbar speakernya. Ini berwarna putih ya. Nah, pasang dulu di bagian sini dan di bagian sini. Nah, entah kenapa saya bingung aja untuk NYK Nemesis ini. Untuk kartu garansinya harus di bagian luar. Kenapa nggak diletakin di bagian dalam aja? Kan takut kalau misalnya copot jadinya aneh. Kita bukain aja dulu. Nah, jadi ini dia untuk
kartu garansinya ataupun info garansinya. Garansi resmi dari NYK Nemesis. Oke, udah itu aja yang tersedia di bagian boxnya. Ada lagi? Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk desainnya. Jadi dia ini bukan speaker seperti biasanya, tapi ini speaker soundbar yang model memanjang seperti ini. Untuk di bagian depan di sini tersedia knob ya untuk mengatur volumenya ataupun untuk sekaligus sebagai tombol on off-nya. Jadi tinggal dia kayak ada adjust-nya gitu. Jadi kalau kita tekan, nah jadi kayak ada bunyi tek gitu ya. Jadi kalau memang udah nyala langsung kita atur ataupun adjust volumenya sampai dari mulai yang kecil sampai dengan yang paling terbesar. Oke, jadi kalau kita matiin lagi dia akan speakernya mati. Terus untuk RGB-nya nih, nah kalian tinggal touch di bagian atasnya ini, di bagian tengahnya ini. Nah ini adalah mode spektrum. Nah jadi mode spektrum. Terus untuk mode kedua, nah di sini ada yang namanya mode rainbow. Untuk yang mode ketiga itu ada yang namanya drop breathing. Selanjutnya di sini ada mode yang namanya static. Jadi dia itu ada tiga, dalam mode statiknya ada tiga. Ada berwarna merah, kemudian ada warna hijau, dan juga ada warna biru. Jadi dia RGB, red, green, and blue. Atau seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kalian yang nggak suka dengan RGB yang pada setup kalian bisa langsung matikan pada touchnya ini. Nah, dan kemudian di sini untuk grillnya dia di finishing dengan bahan kalau nggak salah ini aluminium alloy gitu. Nah, jadi untuk finishingnya rapi, cukup rapi, nggak seperti speaker murahan gitu. Walaupun ini standarnya speaker, kalau menurut saya yang biasanya dengan harga yang murah pasti ada aja kekurangannya mulai dari segi desainnya. Tapi di sini untuk segi desain gak ada yang bisa saya koreksi. Untuk keseluruhan bodinya ini dia berbahan atau material kalau nggak salah itu plastik ABS ya. Jadi terbilang kokoh dan beratnya itu hanya sekitar 700 gram. Dimensinya itu sekitar 400 untuk lebarnya dengan panjangnya 70 x 75 mm. Jadi nggak terlalu panjang juga. Cocoklah kalau kita gunain di bagian setup PC ataupun di setup televisi kalian juga oke. Terus di sini ada kabel. Nah, jadi kabel kita copokin dulu. Saya jelasin. Nah, jadi dia kabelnya ini ada dua interface. Jadi yang pertama itu ada USB port, USB Type A. Untuk powernya, bisa ini kalau untuk power kalau nggak salah itu untuk RGB-nya ya. Dan ini kabel aux yang ukurannya itu 3,5 mm jack. Bisa juga kalian konekin ke smartphone kalian. Kalau misalnya kalian punya port yang 3,5 mm jack. Dan untuk powernya kalian bingung nih mau kemana, kalian bisa konekin menggunakan adaptor ke listrik. Jadi adaptornya itu nggak harus juga fast charging, yang penting enggak abal-abal. Untuk di bagian belakangnya, nah di sini ada semacam apa namanya, anti slip ataupun bisa foam. Jadi kalau kita letakin di bagian meja seperti ini nggak mudah tergeser-geser. Jadi ada kesat-kesatnya gitu loh. Jadi untuk hasil suara dari NYK Nemesis X60 Quantum ini gimana? Penasaran? Langsung aja kita cobain. Let's go. Oke, untuk musik yang pertama kita cobain dulu. Ini di volume yang 50%, sekitar tengah-tengahan gitulah ya. Kita cobain yang volume up yang paling tinggi. Kita cobain yang maksimal, volume yang maksimal.
Nah, jadi menurut saya nih untuk kualitas suara, menurut kalian gimana? Tapi menurut saya ini ya, nah jadi mulai dari clarity suara yang dihasilkan dari speaker NYK Nemesis Quantum X60 ini, mulai dari clarity-nya itu terbilang jernih di volume yang 50 dulu ya, 50% itu jernih, terasa masih jernih. Wah, kemudian saya tadi atur volume adjust lagi ke 100%. Masih terbilang jernih juga di harga yang ya standarnya lah 250 ribuan. Ya kalian bisa bedain juga lah dimana untuk soundbar yang harganya hampir jutaan itu memang berbeda. Dan di sini agak terasa kurangnya nih. Nah untuk treble bass ya atau ya bassnya lah pokoknya yang dihasilkan. Treble-nya itu kalau di 50% agak memang oke sih dibilang dari gimana ya kita bilangnya. Untuk bassnya itu memang lumayan nendang, agak walaupun terasa lebih minim. Tapi di sini tadi saya cobain karena memang bassnya lebih minim, saya cobain untuk ke adjust yang ke volume paling tinggi tadi ya untuk knob-nya ini. Itu malahan nggak jadi nendang, tapi malah lebih kayak deg waktu saya pegangannya aja terasa banget untuk getarannya itu. Jadi untuk bassnya itu kayak ada bunyi ter gitu. Jadi ya mungkin karena memang minimnya treble bass yang dihasilkan dari NYK Nemesis ini terjadinya kalau kita paksa untuk volume yang paling tinggi itu jadinya lebih treble-nya agak hancur ya, agak bergetar-getar. Jadi kalau kita apalagi kalau saya letakin di bagian meja itu pastinya agak bergetar-getar gitu meja. Jadi nggak bagus untuk soal treble. Jadi treble-nya itu saya simpulkan terasa masih minim banget untuk treble bassnya. Tapi untuk overall dari clarity suaranya itu masih terbilang jernih. Untuk soal clarity ya, walaupun saya fullkan tadi nggak ada pecah suaranya. Tapi untuk soal treble bassnya itu yang agak mengganggu kalau saya paksa. 50% terlalu minim, kalau saya fullkan malah treble-nya hancur gitu, bergetar. Overall tapi kalau kita dengerin musik ataupun menonton film, kita bawa menonton film masih cukup oke. Nah untuk segi desainnya di sini untuk bagian speaker soundbarnya ini tadi seperti saya bilang nggak ada yang harus saya koreksi karena memang sempurna banget menurut saya, simple, compact, ya nggak berat juga. Tapi hanya di sini nih kekurangannya untuk soal kabel. Nah untuk soal kabel ya minimal walaupun wired seperti ini ya bisalah untuk didesainkan dengan yang detachable, karena ini nggak detachable jadi lebih rumit aja dan gampang rentan putus kalau kita simpan. Ya overall dari segi desain sound quality kurang lebih seperti ini aja. Di harga 250 ribuan aja kalian bisa dapetin Nemesis soundbar speaker ini X60 Quantum. Untuk link kalian pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Oke lah, mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai NYK Nemesis Quantum X60 soundbar speaker ini. Bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari info review kita kali ini, saya mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Kalau kalian nggak suka, tinggal dislike video ini aja. Saya David Fadlianda, selaku host di channel ini, pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.